Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas soal-soal penyelenggara pemilu, terkhususnya untuk tes PPK. Langsung saja kita ke soalnya. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten kota? Jawabannya, pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1.000 orang. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terjadi secara masif? Jawabannya, dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Bagaimana rumus penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota? Jawabannya, jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Berapa jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota yang jumlah penduduknya 2.500.000 orang? Jawabannya 50 kursi. Peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak asing maka harus. Jawabannya, melaporkan kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. Apa sanksi bagi setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang? Jawabannya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Bagi kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 900.000 jiwa, berapakah syarat dukungan untuk calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota? Jawabannya, paling sedikit 7,5% dukungan. Pemilihan umum diselenggarakan dengan 11 tahapan. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimaksud sudah harus dimulai paling lambat. Jawabannya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden harus memperhatikan keberlanjutan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sehubungan dengan itu, tahapan penetapan pasangan calon terpilih pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan paling lambat. Jawabannya, 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Prinsip komprehensiveness dalam penyusunan daftar pemilih menghendaki agar daftar pemilih tersebut mencerminkan. Jawabannya, pendaftaran pemilih harus memasukkan semua warga negara yang memenuhi syarat dan memberi perhatian bagi kelompok marginal dan kelompok miskin. Penyediaan data kependudukan oleh kementerian terkait kepada KPU paling lambat dilakukan dalam waktu. Jawabannya, 16 bulan sebelum pemungutan suara. Hasil pemilu ditetapkan melalui rapat pleno KPU. Dalam waktu berapa lama penetapan hasil pemilu tersebut harus ditandatangani oleh Ketua KPU? Jawabannya, paling lama 3 hari kerja. Daftar pemilih sementara DPS yang telah disusun harus diumumkan dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan dan mendapat masukan dan tanggapan masyarakat. Berapa lama jangka waktu pengumuman untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat? Jawabannya 14 hari. Salinan daftar pemilih tetap DPT yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu wajib diberikan kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan paling lambat dalam jangka waktu. Jawabannya 7 hari setelah ditetapkan. Dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara, daftar pemilih tetap DPT juga dapat dengan daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan dimaksud mesti telah ditetapkan paling lambat dalam waktu. Jawabannya 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
Jelaskan definisi tentang pemilih dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pemilihan atau pilkada. Jawabannya, pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Sebutkan asas pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan. Jawabannya, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan, menyatakan pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Siapa yang memiliki tanggung jawab akhir dalam pelaksanaan pemilihan? Jawabannya, berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan, menyatakan KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemuktahiran data pemilih. Siapa yang menandatangani formulir pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur? Jawabannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan, pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh partai politik ditandatangani oleh ketua partai politik dan sekretaris partai politik tingkat provinsi, disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi. Bagaimana jika pasangan calon atau salah satu di antaranya meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara? Jawabannya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Kapan partai politik dan gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu pasangan calon pengganti ketika meninggal dunia? Jawabannya, partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 7 hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia. Saat penyusunan daftar pemilih, terdapat pemilih yang memiliki 2 tempat tinggal. Bagaimana solusinya? Jawabannya, jika pemilih mempunyai lebih dari 1 tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan kartu tanda penduduk elektronik dan atau surat keterangan domisili dari kepala desa atau sebutan lain atau lurah. Apa syarat warga negara untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih? Jawabannya, untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat A. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, dan atau B. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari mana data penyusunan daftar pemilih pemilihan bersumber? Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan menyatakan daftar pemilih bersumber dari daftar pemilih tetap atau DPT pemilu terakhir dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan tersebut berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan. Dari mana pasangan calon dapat memperoleh dana kampanye dalam pemilihan? Jawabannya, berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan menyatakan dana kampanye pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dapat diperoleh dari
A. Sumbangan partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. B. Sumbangan pasangan calon. Dan C. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. Bagaimana cara pemberian suara untuk pemilihan? Jawabannya berdasarkan pasal 58 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan menyebutkan pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan tanda 1 kali pada surat suara, atau B. Memberikan suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Berapa lama kantor akuntan publik menyelesaikan audit dana kampanye? Jawabannya, kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.